Kang Deddy bisa nggak sih jadi pemimpin tuh jangan baik-baik amat gitu, jangan jujur-jujur banget gitu, jangan kelihatan menonjol banget gitu, nanti yang ngebenci makin banyak ini Kang. Buat lu pada yang belum nonton videonya, nih lu tonton dulu videonya deh ya. Ini anaknya. Anak Pak Anwar. Berarti yakin sekarang. Oh, Pak. Sekarang sekolah mas. Sekolah di mana? Di SMA 5. Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah urus. Juga anak Pak satu lagi Pak. Udah seluruh anak-anak. Oke, halo teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait di mana yang masih lagi ramai teman semuanya ya, di perbincangan, yaitu Bupati Purwakarta Om Zen. Nah, kali ini Om Zen bersama Menteri Kemendikbud ya, Muti Hafid datang ke barak militer ya. Nah, ada juga bersama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Wah, ini luar biasa teman, ada Ibu Menteri ya Kemendikbud langsung datang ke lokasi di mana kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sudah diterapkan teman semua. Luar biasa ini teman semua ya, di Purwakarta ya, ini keren banget. Dan juga ada Cijes ya yang selalu memberikan video-video terkait Kang Deddy terus ya. Ini terkait menanggapi terkait Kang Deddy yang memberikan bantuan apa itu yang di mana tuh yang terjadi ini teman semuanya kemarin tuh peledakan itu teman semuanya ya. Terus apa lagi ya, pokoknya ada beberapa video yang akan saya sajikan teman semuanya terkait video-video dari Cijes ini ya, Kak Cijes ini merupakan salah satu yang selalu aktif untuk Kang Deddy Mulyadi. Wah, luar biasa. Oke, seperti apa momennya, namun lanjut mohon untuk teman-temannya ya, tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak video selengkapnya, monggo. Alhamdulillah dikunjungi oleh Mbak Mutia, Menteri Mendikbud. Mbak Menteri sama Pak Gubernur Jawa Barat. Kita tambah bonus 4 kali. Habis itu nanti pindah ke mes. Jadi sekarang di sini tidak pakai, untuk mencegah adiksinya tidak pakai game sama sekali ya, tidak pakai HP sama sekali ya. Tidak, nggak ada pakai handphone di sini. Tertawa kita, tertawa kita, kekuatan, Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Bupati. Jadi ingat waktu di Komisi 1 saya Pak Bupati. Ini memang dulu sebagian dari program bela negara. Cuman oleh Jawa Barat peruntukannya dijadikan untuk kekhususan. Tapi payung besarnya adalah bela negara ya. Jadi ada undang-undangnya yang memang menjadi dasar dan pendidikan berkarakter. Iya. Terima kasih Ibu. Siswa yang gemulai akan dikirim ke barak militer TNI oleh Kang Deddy Mulyadi. Video ini akan agak sedikit lebih panjang dari video gua pada biasanya gitu ya. Cuman gua berharap banget kalian akan dengerin ini sampai habis. Jadi Kang Deddy Mulyadi alias KDM itu ya membuka kemungkinan peluang, ini kemungkinan ya, kemungkinan siswa gemulai itu juga akan ikut digembleng di pendidikan karakter barak militer. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai seluruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah. Kemudian ada nih tanggapan dari Rizky Kabah gitu kan, ini berulah lagi nih bocah nih, kata gue berulah lagi dia. Nih tanggapannya kayak gini nih, lu dengerin videonya. siswa gemulai mau dimasukin ke barak militer, saya gak akan mempan Pak, sumpah. Gue sebagai siswa yang gemulai nih guys, yang ada makin suka gak sih dimasukin kayak banyak cowok-cowok, gak akan bisa berubah Pak, percaya deh sama aku. Aku nih berpengalaman banget Pak, aku pernah banget dihukum untuk kayak jadi laki, cuman gak mempan, malah makin belok ya kan, oh my god. Jadi ya, udah harap maklumin aja. Gak usah repot-repot buat merubah seseorang buat jadi laki seutuhnya. Udah gak perlu ya. I love you Bapak. Kata gue mah, kok bisa ya udah nyimpang tapi bangga gitu. Gue tahu ya Iki
manusia yang kayak lu di dunia ini nggak cuma lu doang. Jangankan di dunia, di Indonesia, di Jawa Barat, di Kalimantan, dimanapun itu nggak cuma lo doang, nggak cuma satu gitu. Banyak, tapi nggak ada yang sebangga lu gitu. Mereka tuh justru menutupi jati dirinya, bahkan mereka tuh nggak pengen viral gitu, nggak pengen sebar-bar lu gitu. Nah lu malah, aduh kata gue mah ya. Dan di video ini gue akan coba kasih tanggapan menurut beberapa sisi ya. Sisi dari negara Indonesia sendiri, ada norma, budaya, sosial, dan lain-lain. Dan lewat sisi psikologi. Jadi guys, kalau menurut psikologi ya, menurut psikologi itu pria gemulai atau yang biasa disebut bensyong gitu ya, itu tidak bisa dikatakan salah atau kelainan gitu ya, selama tidak mengganggu fungsi hidupnya, kayak pekerjaan, terus kayak pokoknya kehidupan sosialnya dia, itu tidak bisa dikatakan salah atau kelainan. Bahkan ya, menurut buku psikologi DSM-5 ini adalah buku psikologi ya, nih satu beli ini, DSM-5 ini ya, pria yang gemulai itu tidak dapat dikatakan gangguan mental. Tapi yang dipedulikan sama psikologi dan buku ini adalah apakah seseorang tersebut, pria gemulai tersebut, fungsi hidupnya itu terganggu atau tidak, distres berat atau tidak. Jika tidak, ya maka dia tidak bisa dikatakan gangguan. Tapi pria gemulai, laki-laki gemulai itu bisa menjadi masalah di Indonesia. Masalahnya dari mana? Masalahnya dari agama, sosial, dan budaya. Indonesia itu masih menganut stigma, diskriminasi, masih menganut norma dan sosial, agama, hukum, dan juga regulasi. Walaupun secara psikologi tidak salah, tapi balik lagi, di mana lu tinggal, di mana lu hidup, di mana lu bernafas, lu itu di Indonesia yang stigma dan diskriminasinya itu juga masih tinggi. Jadi lu tuh harus sadar diri, Iki. Karena tingkat diskriminasi di negara Indonesia ini masih tinggi, ujung-ujungnya dampaknya ke lu juga, Iki, ya, ke orang-orang yang kayak lu, Iki, ya. Makanya masyarakat Indonesia dan Kang Deddy Mulyadi itu membuka peluang, membuka kemungkinan peluang, ya, siswa gemulai itu akan diikutkan pendidikan karakter di barak militer. Kalau si Iki itu bilang nggak ngaruh mau dibawa ke barak militer sekalipun, itu nggak akan ngaruh. Jawabannya belum tentu. Belum tentu, nggak semua orang pria gemulai itu pikirannya kayak lo. Banyak di luar sana yang gemulai, mereka itu mau berubah, tapi nggak tahu gimana caranya, nggak tahu mau mulai dari mana. Nggak semua gemulai itu kayak lu, Iki. Banyak juga yang mau berubah. Kalau lu nggak mau berubah, ya udah. Balik lagi, perubahan terbesar dan bisa berhasil adalah ketika kamu punya kemauan dalam dirimu sendiri untuk berubah. Ketika kamu salah, ketika kamu tahu kamu salah, kamu menyimpang dan kamu mau berubah, disitulah perubahan itu kemungkinan besar lebih berhasil untuk terjadi. Lagi pula ya, Ki, ya, gue kasih tahu, Ki, kita masyarakat itu nggak peduli mau lu dibawa ke barak militer tuh lu berubah atau enggak, mau lu makin belok, mau lu makin menyimpang tuh kita nggak peduli. Yang penting pemerintah itu sudah berusaha. Mau gimana pun kaum seperti kamu itu menyimpang dan salah. Ini pemerintah lagi bebenah, lagi muter kepala nih, gimana caranya supaya orang-orang kayak lu itu bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau orang-orang yang kayak lu nggak mau berubah, ya udah. Yang penting pemerintah kita bebenah dan pemerintah kita tuh ada di jalan yang benar gitu. Ngerti nggak, Ki? Kita di Indonesia ini menerima perbedaan tapi tidak menerima penyimpangan. Ya, orang-orang kayak lu itu nggak bisa diwajarin juga, nggak bisa dinormalisasi juga. Jangankan orang-orang lu ya yang gemulai, LGBTQ itu tidak bisa dinormalisasikan di Indonesia. Balik lagi, karena kita tinggal di Indonesia. Kamu itu salah, Ki. Kamu itu menyimpang. Bukannya malu, bukannya mikir, malah makin jadi. Malah berulah, kata gua, malu mikir. Jadi lu jangan kepedean, Ki. Kalau programnya Kang Deddy Mulyadi ini terrealisasi ya, itu buat lu, bukan buat lu. Tapi buat orang-orang yang mau berubah menjadi lebih baik. Buat orang-orang gemulai yang mau berubah jadi lebih baik. Enggak, bukan buat lu. Lu jangan kepedean, Ki, kata gua. Program ini untuk orang tua di luar sana yang udah nggak tahu lagi gimana caranya menyikapi anak mereka yang gemulai kayak lu. Karena nggak semua orang tua bisa menerima punya anak gemulai kayak lu, Ki. Nggak semua orang tua. Mungkin ada orang tua yang menerima anaknya seperti itu, tapi di luar sana juga banyak orang tua yang tidak bisa menerima anaknya seperti itu. Ini bukan tentang lu, Ki, bukan tentang lu, Iki Kabah, bukan. Ya, ini tentang mencerdaskan, memajukan negara Indonesia ini supaya lebih baik, supaya lebih maju, lebih cerdas, bukan lebih cemas. Kang Deddy Mulyadi beri santunan 50 juta per keluarga untuk korban peledakan amunisi yang di Garut. Kang Deddy, bisa nggak sih jadi pemimpin tuh jangan baik-baik amat gitu, jangan jujur-jujur banget gitu, jangan kelihatan menonjol banget gitu, nanti yang ngebenci makin banyak ini, Kang. Buat lu pada yang belum nonton videonya, nih lu tonton dulu videonya deh ya. Ini anaknya. Anak Anwar. Berarti yakin sekarang? Betul, Pak. Sekarang sekolah, Mas. Sekolah di mana? Di SMA 5. Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah, urus. Juga anak satu lagi, Pak. Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Dan nanti saya menyampaikan, satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Saya ada berapa sih semuanya kan? Semuanya yang satu yang 5 dari yang 6 dari Cibalong, ya. Yang 1 dari Singajaya, ya, udah. Yang 2 dari Pamengkok. Ya nanti saya sampaikan uangnya hari ini. Buat para pembenci ya, komen-komennya template deh. Itu kira-kira uang pribadi apa uang negara ya? Lu tau gak sih, orang-orang yang komen-komen kayak gitu tuh kayak seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu nggak punya penghasilan di luar jabatan dia sebagai gubernur gitu loh. Kalian tuh nggak tahu ya, kalau Kang Deddy Mulyadi itu adalah YouTuber. Bisa dibilang YouTuber juga ya, karena penghasilan dia di YouTube itu juga besar.
Gue pengen tahu deh, pemimpin mana lagi yang sikap, sifat, pemikirannya itu kayak Deddy Mulyadi. Itu ya, anaknya para korban yang di Garut itu diambil jadi anak asuhnya Kang Deddy Mulyadi dan akan disekolahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan per keluarganya, per kepala keluarganya itu akan diberikan santunan 50 juta rupiah. Gue tahu dan gue sadar kalau kesehatan ataupun malapetaka, musibah, ataupun nyawa sekalipun itu tidak bisa digantikan oleh uang gitu loh. Cuma setidaknya gue sangat mengapresiasi kebaikan hati, kemurnian hatinya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat gitu ya, yang langsung langsung gercep gitu loh, langsung udah, ya udah gue kasih lo santunan 50 juta per keluarga gitu loh, gercep bangetnya itu loh. Cuman gue tuh kadang-kadang bingung deh, gue tuh bingung Kang Deddy tuh bener-bener kayak setrikaan gitu. Hari ini di barak militer nih, ntar besok tiba-tiba videonya udah di mana lagi, ntar besok udah di mana lagi, besok udah di mana lagi gitu, kayak mencok-mencok. Terakhir gue liat videonya dia di Babelan, tiba-tiba udah di barak militer lagi, tiba-tiba di Garut tuh kayak dia tuh pakai apa? Pakai pesawat jet gitu apa gimana, kayak lu mencok-mencok itu kayak cepet banget gitu. Terus Kang Deddy Mulyadi tuh kayak langsung semua kerjaan tuh dikerjain sama dia doang gitu. Gue juga ngerti kenapa di luar sana itu banyak orang yang benci atau nggak suka sama Kang Deddy ya, karena tidak semua orang itu bisa menerima seseorang yang bisa kerja cepat, tepat, satset gitu. Nggak semua orang, karena pasti orang yang kerjanya cepat, tepat, satset itu biasanya lebih jauh di depan mereka orang. Makanya mereka tuh kayak ngerasa tersaingi mungkin. Kayak dalam hal kejadian ini ya, kalau nggak salah dengar sih tadi ada sekitar 9-13 anak yang diasuh sama Kang Deddy Mulyadi, diberikan santunan 50 juta dan akan disekolahkan sampai perguruan tinggi gitu ya. But correct me if I'm wrong. Buat yang bilang Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten ya, nggak apa-apa Pak, konten aja terus Pak. Hasil kontennya kan diputerin lagi ke rakyat Pak, nggak apa-apa, konten aja. Terus yang bilang Deddy Mulyadi itu pencitraan dan segala macam, nggak apa-apa Pak, pencitraan aja ya, biar semua orang tahu tuh ya, kalau kebaikan itu juga harus ditiru gitu ya. Kalau nggak ditunjukin ya sama aja bohong juga. Seperti biasa yang gue sebutkan di konten ya, selalu ada dua perspektif, selalu ada dua sudut pandang, tergantung dari sudut pandang mana kalian mau melihat gitu kan ya. Kalau menurut gue itu selalu APBN, ambil positif buang negatif. Kalau menurut lo itu positif ya silakan ditiru, kalau menurut lo itu negatif ya nggak usah diikutin, nggak usah dilihat, nggak usah ditonton, blokir. Daripada kalian nambahin penyakit hati gitu ya, nambahin dosa gitu, kalian tidak menyukai dan kalian mengkritik orang yang kalian pun belum tentu bisa jadi seperti dia gitu loh. Jadi kayak mendingan udah nggak usah ditonton, udah blokir aja. Anak natskal itu lebih baik masukin pesantren daripada ikut programnya barak militer KDM. Tadi gue lihat ya lewat di FYP gue ya, legislator PKB itu bilang anak nakal mending masuk pesantren ketimbang barak militer. Gue nggak bisa nemuin video pernyataannya langsung gitu ya, jadi gue cuma nemu dari ini doang, dari yang tadi gue post itu. Tapi kalau pernyataan itu memang benar ya, kayaknya gue pribadi kurang setuju deh. Kayaknya menurut gue ya, anak-anak natskal itu nggak cocok di pesantren gitu, karena kasihan sama anak-anak yang beneran mau belajar ngaji, beneran mau belajar keagamaan gitu loh. Dan anak-anak natskal itu kan nggak semuanya Islam atau Muslim gitu ya, jadi kalau kayaknya nggak aja gitulah. Dan menurut berita-berita yang dari dulu sampai sekarang gue baca ya, pesantren itu tidak menjamin akhlak anak itu akan menjadi baik gitu. Karena banyak kan kasus bullying di pesantren gitu. Belum lagi kasus-kasus pelecehan-pelecehannya gitu ya, antar santriwati lah gitu. Bahkan banyak ya dari komentar-komentar netizen itu memberikan testimoni tentang pesantren gitu. Gue baca-bacainnya aja kayak, lah iya juga sih. Bahkan ya gue sempet lihat gitu ya, cuplikan videonya Kang Deddy Mulyadi beberapa tahun lalu gitu, tentang anak yang dibawa ke pesantren tapi berkali-kali kabur. Nah yang gue bingungin ini ya, ini tuh pemerintah itu selama ini tuh ngapain aja, sedangkan dari dulu anak natskal itu udah banyak banget gitu. Kenapa sekarang giliran Kang Deddy Mulyadi membuat program pendidikan karakter di barak militer, langsung banyak banget elit-elit, banyak banget pejabat pemerintahan yang ikut berkomentar gitu loh, ikut berkomentar layaknya pahlawan, memberikan saran ini, saran itu, masukan ini, masukan itu, kritik ini, kritik itu. Lah selama ini kemana aja? Kan selama ini juga udah banyak anak natskal gitu loh, tapi tidak ada yang bertindak. Giliran sekarang rame, viral tentang anak-anak natskal, keluhan-keluhan dari orang tua, nggak bisa menghadapi anak-anak mereka, ini dan itu dan segala macam. Langsung tuh usulan-usulan datang dari berbagai macam sisi. Kenapa baru pada muncul semua setelah Kang Deddy Mulyadi bikin inisiatif terhadap anak-anak natskal dan keluhan-keluhan orang tua tersebut gitu. Menurut gua ya, kalau ada kebijakan baru gitu dari pemerintahan itu ya, menurut gua tuh jangan langsung diprotes gitu, tapi dievaluasi gitu. Tapi kalau mengenai tentang anak natskal itu dipesantrenkan gitu, kayaknya gue bener-bener gak setuju deh. Kayak kasus pesantren tuh udah banyak banget gitu loh. Ini gue disclaimer tanpa meng-underestimate pesantren gitu ya, enggak sama sekali. Cuman dengan kasus-kasus yang udah beredar tuh kayaknya nggak efektif deh kalau anak natskal itu dimasukin ke pesantren. Kayak takutnya tuh anak-anak yang serius mau mendalami keagamaan, yang serius mau belajar ngaji, yang serius mau ikut pesantren tuh malah jadi
keganggu, malah jadi tertekan gitu loh dengan adanya anak-anak Natskal dari berbagai macam daerah ini. Lagi pula anak-anak Natskal dan Indonesia ini tidak hanya beragama Muslim gitu, tidak hanya Islam gitu. Terus ya, kalau kebijakan anak-anak Natskal ini dimasukkan dalam pesantren, gue beneran serius mau nanya, kalau yang anak-anak Natskalnya itu bukan beragama Islam atau Muslim, itu masukinnya ke mana? Ke pesantren? Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video yang bisa sajikan ya, ini terkait komentar atau reaksi dari Kak Ijaz ya, yang merupakan salah satu influencer yang selalu memberikan video-video seputar Musa itu pengetahuan terkait apa yang terjadi saat ini teman ya di Indonesia, yang viral-viral seperti KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini selalu membahas terkait itu teman semuanya. Dan tadi yang sangat saya mention sekali yaitu ini apa namanya yang terjadi di mana itu ya, ledakan kemarin teman-teman semua ya, itu diberikan santunan oleh Kang Deddy Mulyadi sebesar 50 juta dan sampai di sekolah sampai perguruan tinggi, Masya Allah ya. Ada 13 anak teman semuanya, luar biasa. Dan tadi juga ada Kemendikbud Mutia Hafid yang mendatangi lokasi tempat barak militer untuk para siswa yang sedang dilakukan di lokasi tersebut ya, di Purwakarta ya, bersama Pak Bupati dan juga Gubernur Jawa Barat. Tanggapan teman semua gimana dengan KDM ini? Yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.